Yang pertama ada pengertian dari hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan juga pemberi kerja atau majikan. Dan juga mengatur penyelesaian perselisihan antara pekerja atau buruh dengan majikan. Hal ini berdasarkan asas bahwa pekerja atau buruh diberi upah untuk pekerjaan yang dilakukannya bagi majikan. Yang kedua, ada pengertian hukum ketenagakerjaan menurut para ahli. Yang pertama, dari Prof. Imam Supomo. Menurut Prof. Imam Supomo, hukum ketenagakerjaan diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Yang kedua, dari Sutikno. Menurut Sutikno, hukum ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan perintah orang lain, dan keadaan-keadaan penghidupan yang berlangsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Kemudian dasar hukum ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kemudian, subjek hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, pekerja atau buruh. Yang kedua, pengusaha. Yang ketiga, serikat pekerja atau buruh. Yang keempat, asosiasi pengusaha. Yang kelima, pemerintah. Yang pertama, pekerja atau buruh. Menurut pasal 1 angka 3 UU nomor 13 tahun 2003, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua, pengusaha. Pengusaha berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah A. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. B. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. C. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Yang ketiga, organisasi pekerja atau buruh. Serikat pekerja atau buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, yang tercantum dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurut R.G. Kartasaputra dalam bukunya Zainal Abidin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, organisasi buruh adalah organisasi yang didirikan oleh dan untuk kaum buruh pekerja secara sukarela yang berbentuk 1. Serikat buruh, 2. Gabungan serikat buruh. Keempat, yaitu organisasi pengusaha. Nah, organisasi pengusaha ini diatur pada pasal 105 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan disebutkan bahwa organisasi pengusaha itu menentukan, yaitu yang pertama, setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha, dan untuk yang kedua yaitu ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, contoh dari organisasi pengusaha di Indonesia seperti Kadin dan Apindo. Nah, untuk yang kelima yaitu pemerintah. Pemerintah yaitu menciptakan hubungan ketenagakerjaan yang asli dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu asas-asas hukum ketenagakerjaan. Nah, di sini terdapat 4 asas tentang hukum ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu asas adil dan merata. Asas ini menempatkan setiap orang pada kedudukan yang setara, tidak memandang wilayah, suku, bangsa, agama, serta ras. Dan untuk yang kedua yaitu asas usaha bersama dan kekeluargaan. Nah, usaha bersama perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia. Dan untuk yang ketiga yaitu asas kemitraan kerja.
Pekerja dan pengusaha adalah merupakan mitra kerja, sehingga dalam proses produksi menikmati hasil serta tanggung jawab dilakukan secara bersama-sama. Dan untuk yang terakhir yaitu asas non-diskriminasi. Nah, dalam hal pengupahan tidak memandang jenis gender, untuk pekerjaan yang sama maka nilainya sama.